teman-teman, ketemu lagi sama saya Rivo Cheno di CB Karpku. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan juga hewan piaraan kamu juga dalam keadaan yang sehat juga. Ini udah musim hujan ya, udah akhir tahun. Pasti banyak banget teman-teman yang mulai mengkhawatirkan kurangnya yang mungkin ada perubahan iklim. Kelembapannya udah mulai tinggi banget di Surabaya, khususnya di Indonesia. Jadi mau nggak mau kita juga harus merubah cara peliharaan kita guys dalam memelihara kura-kura, karena pada dasarnya kura-kura Afrika itu mempunyai lingkungan di tempat asalnya kadar kelembapannya itu lebih rendah daripada Indonesia, yang mana forest ya, tropis, yang lebih lembab dibandingkan dengan negara asalnya. Nah, biasanya ketika kita mulai masuk musim pancaroba seperti ini, itu mulai ada beberapa kura yang akan beradaptasi, ada yang kuat, ada yang mulai mungkin sulit beradaptasi dan mulai sakit guys. Kebanyakan mereka udah mulai mengalami yang namanya pneumonia ya, atau infeksi di saluran pernafasan ya. Karena memang kita sadar bahwa itulah perubahan iklim di Indonesia dan mereka akan beradaptasi. Nah, gimana caranya kita mengatasi masa-masa pancaroba ini di lingkungan kita? Yang kita lakukan adalah kita mulai memperhatikan setiap daripada kura-kura yang kita punya hari ini. Yang kita mulai mulai lihatin ada nggak yang mulai pilek atau ada yang mulai flu nggak di kura kita. Nah, saya temuin beberapa kura yang agak pilek nih guys di tempat kita. Ini biasa kita kalau ada kura yang agak sakit kita mulai pisahin. Walaupun mereka kelihatan masih aktif, cuman kita tahu bahwa ini agak kurang sehat dari sinar matanya dan juga kadang hidungnya agak berair atau berlendir. Nah, kita mulai pisahin dan kita mulai mulai lakukan treatment buat mereka supaya mereka bisa istilahnya bisa paling enggak mengembalikan kesehatannya, moga-moga bisa sembuh. Jadi kita lakukan yang terutama kita tetap lakukan penjemuran buat mereka dan juga direndam air. Nah, kadang-kadang ada kesalahan buat teman-teman yang kurangnya sakit nggak berani untuk rendam. Menurut saya itu salah satu kesalahan juga. Karena walaupun mereka sakit, mereka pilek, mereka perlu untuk soaking guys, atau minum ya di air, dan juga itu membantu pencernaannya juga untuk mereka bisa buang air besar. Nah, yang kita lakukan, kita soaking di air sambil dijemur kira-kira 30 menit. Kadang-kadang kita biarin 1 jam sebelum mereka akan dimasukkan ke tempat dan kita akan coba obati nanti. Nah, yang untuk kura-kura sehat kita lakukan seperti biasa. Sambil kita cek satu persatu, kita lakuin biasa, kita jemur seperti biasa, kita jemur sambil direndam, dan kita coba perhatiin satu persatu ada nggak yang sakit. Nah, kalau sakit kita nanti pisahin, kita supaya nggak nular ke yang lain. Jadi salah satu caranya kalau kita biarin kura itu sakit, kita biarin di tempat kura yang sehat. Kita khawatir akan bisa menular ke yang lain ya. Setelah kita mulai jemur, kita taruh lagi di tempat yang kering ya. Taruh tempat yang kering seperti ini. Nah, ini setelah dijemur kira-kira 30 menit sampai 1 jam. Kita taruh di tempat yang kering untuk mereka bisa mulai mengeringkan tubuhnya dan sebagian mulai makan. Nah, ini kita lakukan setiap hari sambil kita perhatikan mana yang sakit, mana yang enggak. Kita perhatikan juga makanannya. Nah, kita taruh di tempat yang ada serbuk kayu seperti ini untuk menjaga kelembapannya juga. Sebelum kita taruh nanti di tempat dalam untuk dikasih lampu dan perhatikan lagi makannya. Oke, kita lihat rutinitas kita hari ini ya.
Nah, di tempat sini ini teman-teman ada yang spesial. Kita punya beberapa ekor kura-kura sulcata yang albino. Kita bagi di dua tempat ya, dua ukuran, karena yang 3 ekor ini agak kecil, 3 ekor lebih besar. Nah, albino ini memang kita perlu perawatan yang lebih khusus guys, karena mereka yang jelas mereka lebih langka dan mereka lebih sensitif akan sinar matahari. Dan kecenderungan albino ini penglihatannya nggak setajam kura-kura normal pada umumnya. Jadi albino ini kita perlu agak khusus, kita perlu makanan mereka lebih rata supaya mereka lebih mudah untuk cari makanan, karena mereka pandangannya jauh lebih ini ya, tidak setajam kura-kura yang normal. Kalau kita perhatiin di sini, ini ukurannya yang kecil sekitar 6 cm. Nah, kita bisa bedain albino jelas matanya merah. Mereka nggak punya pigmen hitam di badannya. Dan untuk kura yang kecil gini memang perlu perawatan yang lebih teliti ya, lebih teliti dibandingkan dengan yang normal. Nah, ini yang ukurannya agak besaran, kelihatannya udah lahap banget, makannya sekitar 10 cm-an. Kura sulcata ini cepet banget gedenya. Kita kayaknya dulu import sekitar 7 cm dan sekarang udah hampir 10 cm, mungkin nggak sampai 3 bulan ya, udah bertumbuh dengan cepat banget. Keren banget. Yang albino udah mulai banyak di bahasa Indonesia, dan kita harapin kalau untuk kura-kura albino seperti ini dia bisa berkembang biak di Indonesia dengan cepat, supaya suatu hari kita bisa dapetin kura-kura albino yang udah captive breed di Indonesia dengan harga yang lebih terjangkau daripada kalau kita import ya. Kalau kita import masih cukup tinggi harganya. Tapi udah mulai banyak teman-teman yang mulai merencanakan untuk bisa breeding kura sulcata albino ini. Nah, yang untuk di bagian sini, ini kita ada kura dari Mesir ya, kura Graika. Ini juga perawatannya juga agak lebih khusus karena mereka tentu perlu tempat yang lebih kering daripada tempat yang ada di Indonesia. Kelembabannya mereka ini, tapi mereka cukup beradaptasi di Indonesia, cukup bagus. Sangat kecil presentasi kematiannya di Indonesia. Nah, ini udah mulai makan lahap banget nih. Graika ini bedanya dengan kura-kura sulcata, jelas dia dari jenisnya ukurannya nggak akan sebesar kura sulcata, kemungkinan sekitar 20 cm. Mereka udah mulai bisa berkembang biak guys. Dan ini udah ukurannya sekitar 11-12 cm. Dan kayaknya nggak lama lagi 15 cm kayaknya udah mulai bisa berkembang biak di Indonesia. Cara membedakannya hampir sama untuk jantan betinanya. Kalau ini jantan, ekornya lebih panjang. Nah, ini betinanya nih. Ini betina, ekornya pendek, jantannya jelas ekornya lebih panjang. Untuk kura kayak Graika ini dia tidak seperti sulcata yang jantannya cekung, tapi dia nggak terlalu cekung, tapi yang paling bisa dibedakan dari ekornya. Ekornya panjang banget untuk kura Graika. Golden Greek kalau orang bilangnya. Kalau ini betinanya. Oke, kita ikutin rutinitas kita. Kita nikmati ini ya, kura-kura lagi makan.
perendaman, mulai dikeringin, dikasih makan, dijemur lagi. Jadi ada 2 kali penjemuran, soaking, penjemuran basah. Setelah itu dikasih makan, dijemur agak keringan atau penjemuran kering. Setelah itu kita masukin lagi ke ruangan, ini sekitar jam 11-an. Dan kita kasih lampu guys, supaya mereka agak terang, mereka masih bisa lanjutin makan ya di tempat ini. Jadi ini yang kita lakukan rutinitas kita sehari-hari. Jadi buat teman-teman yang miara kura harusnya nggak terlalu bingung dengan cara pemeliharaan kura, sangat sederhana sekali. Cuman ya tetap sebagus apapun kita miara, pasti ada yang sakit, terutama di musim yang seperti sekarang ini guys. Nah ini yang kita lakukan sekarang, kita akan kasih obat buat kura-kura yang agak kurang fit. Udah kelihatan banget kurang fit. Nah kita kasih ini ya, ini obat manjur sekali. Sebenarnya ini obat untuk kenari, cuman ini manjur banget buat kura. Namanya Spectra guys. Jadi kita lakuin, kita pegang pelan-pelan kepalanya. Nah waktu dipegang seperti ini dia akan mulai buka mulutnya. Dan kita kasih kira-kira 3-4 tetes. Sederhana ya. Cuman buat teman-teman yang mungkin nggak biasa lakuin ini, harus agak sabar karena nggak gampang juga untuk ngasih makan ngasih obat kura-kura. Jadi kita harus agak ini ya, agak sabar. Kita harus benar cara megangnya, jangan sampai kuranya sakit ya. Nah kura itu sebenarnya kalau kita tahu caranya ngobatin dia mudah banget dikasih obat. Biasanya kalau kita belum terlambat, kira-kira 3-4 hari, biasanya mereka akan mulai membaik guys. Diangkat pelan-pelan, kita pegang. Nah kita buka pelan-pelan di mulutnya. Nah kayak gini. Oke. Sama yang kecil juga kita kasih obat ya. Oke. Terakhir, ini masih berat dia, jadi dia kayaknya belum terlambat untuk kita kasih obat. Oke, itu tadi cara kita ngasih perawatan kura-kura dan juga ngasih obat buat kura-kura. Semoga cepat sembuh. Teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam lestari.